Nah, dengan visi misi ini kita punya timbangan yang tepat nih Mbak Wiwi, Mas Indra. Mana yang punya gagasan yang lebih baik? Mana yang punya pikiran lebih runut? Mana yang punya konsep yang implementatif? Ya, walaupun setelah kita bedah visi misi, kita perlu melihat track recordnya. Nanti visi misi kan kontestasi gagasan, harus ada kontestasi karya juga, dan harus ada kontestasi proyeksi ya. Kira-kira seperti apa sih eh, postur anggarannya, seperti apa sih kebijakan manajemen ASN atau birokrasinya, seperti apa politik luar negerinya, seperti apa Mas Indra penataan pendidikan yang buat kita banyak catatan ini gitu. Nah, itu menjadi sangat menarik ya, sangat menarik. Yang ketiga, pandangan saya, ayo kita sudah mulai buang itu politik figuritas, politik orang satu orang, apalagi satu keluarga bisa menentukan Indonesia, itu bullshit itu, tidak ada. Bangsa kita jauh lebih besar ketimbang keluarga siapapun. Bangsa kita jauh lebih besar ketimbang satu wangsa manapun. Tidak. Kehadiran NKRI untuk setiap rakyat Indonesia dengan merit system, dengan equality before the law, equality in education, equality in working, dan macam-macam itu, sehingga akhirnya kita bisa punya neraca yang lebih sehat, akan memajukan demokrasi kita dengan masing-masing memiliki parameter yang mudah. Mas Anies mengambil tema sentral keadilan untuk semua, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Mas Ganjar, saya melihatnya beberapa hal menarik sekali nih, Mas Indra. Gerak cepat untuk membangun Indonesia berbasis maritim yang lebih adil dan apa gitu. Bagus sekali. Bahkan poin pertamanya kalau Mas Anies lebih kepada harga bahan pokok, Mas Ganjar justru mengangkat tentang SDM unggul gitu loh. Buat saya ini menarik ya untuk dibedah, dan kita mulai segera naik kelas nih. Demokrasi kita, pemilu kita, dari tadinya sibuk bicara yang menebak langkah Pak Jokowi lah, menebak langkah macam-macam yang buat saya naif gitu loh. Kita tidak boleh satu orang, satu keluarga, apalagi satu rezim menguasai pola pikir, alam pikiran masyarakat. Tidak. Kita harus jadi negara yang penduduknya itu bebas untuk memilih dan menilai, serta cerdas dalam menentukan mana yang terbaik. Jadi, selamat datang ke politik dan pemilu dengan basis kontestasi karya dan gagasan. Malam ini Indonesia Radio Talk insya Allah akan memulai dengan membahas visi misi capres kita. Makasih Bang Aldi, Mbak Wiwi, Mas Indra, itu pengantar saya. Yang detailnya nanti kita bahas. Ya, baik. Terima kasih Pak Mardani atas pengantarnya. Dan sekarang kita langsung masuk ke Bu Wiwi, Bu Profesor Siti Zuhro, dipersilakan mungkin untuk mengulas pandangannya terkait visi misi capres yang ada. Dua pasangan capres yang sudah mendaftar, Bu, ya, dan sudah mengeluarkan publikasi visi misinya. Dan juga nanti mungkin kalau ada gambaran juga nih dari Pak Prabowo, mudah-mudahan segera mendaftar dengan pasangan cawapres yang tepat dan juga dengan visi misi dan program kerja yang tepat. Pada Bu Siti, persilakan Bu. Ya, terima kasih Mas Haldi Ya, Panjaitan sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah malam ini kita diajak oleh Bang Ustadz Mardani Alisera Tenun, Wiwi. untuk membahas visi misi Capres dan Cawapres. Tentu yang saya hormati Bang Mardani Alisera dan juga Mas Indra, salam kenal. Ini pakar pendidikan ya. Dan tentunya yang menyimak acara Leaders Talk ya,
yang sudah episodenya ke-154. Indonesia Leaders Talks, luar biasa ini. Ini adalah wahana bagian tak terpisah dari kita melakukan literasi sebetulnya, literasi politik. Jadi melampaui nuansa pencerahan dan edukasi, tapi lebih ke literasi. Jadi bagaimana menjadikan kita semua nantinya, khususnya voters gitu ya, masyarakat pemilih kita itu menjadi jauh lebih memahami dan memilih dengan tentunya logika atau nalar-nalar yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Itu nanti. Jadi kita ingin menambah jumlah pemilih yang betul-betul cerdas itu sebenarnya. Terkait materi apa ini tentang visi misi capres dan cawapres ya, kita baru mendapatkan 2 buku panduan di situ. Kita belum baca yang panduan dari porosnya Pak Prabowo. Mungkin setelah ini ya, kita akan dibagi setelah apa? Setelah pendaftaran. Gitu. Terkait tentang visi misi ini memang tadi sudah diberikan kata pengantar oleh Bang Mardhani yang mengatakan bahwa pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar, Amin ya, paslon Amin ini tentu saya ingin mengucapkan selamat ini ke Bang Mardhani Alisera yang luar Terima kasih, biasa. Mbak. Udah Ya, cerah pada saat wajahnya. iya, deg-deg plus gitu ya. Nah, sekarang sudah relief gitu ya. Indra juga. Jadi sudah relief betul gitu ya. Sudah bukan baca pres lagi tapi capres sekarang. Capres dan cawapres. Mengenai visi misi memang paslon Amin itu jauh lebih mengedepankan isu perubahan ya. Tagline-nya perubahan. Perubahan tentang isu yang mendasar, yang krusial sekali gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan mengenai keadilan. Dan itu tentu mengacu pada Pancasila kita, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi masalah keadilan sosial ini mengapa diberikan di sila kelima gitu ya. Karena memang tidak mudah untuk mewujudkan sila kelima ini yang sampai kita sudah usia 78 tahun merdeka gitu ya. Masih saja kesenjangan sosial ekonomi gitu ya, jumlah penduduk miskin, pengangguran itu masih sangat signifikan. Jumlahnya jutaan gitu ya. Ini yang masih akan menjadi pekerjaan rumah dan saya yakin paslon Amin dalam hal ini maupun paslonnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD sudah memahami betul gitu ya. Shopping listnya itu sudah nyaris inilah apa istilahnya itu hatam gitu ya. Memahami apa yang diperlukan masyarakat Indonesia saat ini dan ke depan gitu ya. Minimal 5 tahun ke depan gitu. Akan seperti apa ketika mereka memimpin negara ini. Jadi 2024 sampai 2029. Bagus kalau nyalon lagi dan kepilih. Berarti 2029 sampai 2000 berapa itu? Iya, 34. Nah, 2034 sudah melampaui bonus demografi dan pemilihnya tidak 62% lagi orang muda di tahun 2029, mungkin sudah di atas 70-an, berarti sudah 80% gitu ya. Generasi kolonialnya semakin sedikit gitu. Ini yang menarik sekali. Berkaitan dengan visi misi, saya memang melihat luar biasa ya. Ada sekitar berapa ya yang disampaikan dalam visi misinya Anies Baswedan itu 150-an halaman mungkin ya kalau nggak salah itu. Agak tebal, 140-an ya kalau nggak salah seperti itu. Nah ini memang mengangkat Indonesia adil makmur untuk semua gitu ya. Adil makmur untuk semua dengan fondasi arahnya itu perubahan. Visi adil makmur untuk semua tadi itu
menjanjikan tadi itu disebutkan oleh Mas Moderator ada 8 jalan perubahan ya. Nah ini 8 program itu yang sama-sama dikedepankan oleh baik Anies ya, pasangan Anies Mohaimin Amin dan maupun pasangan dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ini menarik sekali lah. Dari 8 jalan perubahan yang ditawarkan itu memang kalau di breakdown atau dirinci lagi jelas sekali adalah untuk sebetulnya masalah kesenjangan, untuk mengatasi masalah kesenjangan. Jadi ada kesadaran yang sangat tinggi sebetulnya dari para paslon ini memahami bahwa Indonesia ini belum sejahtera gitu. Masyarakat masih dihadapkan pada tidak hanya miskin tapi juga penyakit-penyakit yang cukup membahayakan seperti stunting gitu ya. Penyakit-penyakit yang menunjukkan kurang gizi kan gitu. Nah ini yang sebetulnya menjadi pekerjaan rumah dari pemimpin yang akan datang, yang saya melihat memang dipayungi visi misinya itu tidak hanya untuk target-target sejahtera, tapi ada filosofi gitu ya, falsafah yang cukup tinggi gitu ya dari visi misinya tadi itu.